Ta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nadhkuru, dan kami menyebutkan huna di sini hatta la yastati'a harakatan. Jadi Syekh Tijani kalau datang hal yang besar, beliau tidak mampu bergerak. Saking besarnya waridat. Jadi satu keterangan itu waridat yang datang bersama Tijani andekan dipikul 70 onta. Itu 70 onta berat memikul waridat itu. Ya, kalau orang biasa mati. Orang biasa kena waridat itu mati. 70 onta, satu onta 500 kilo. Berapa? Orang ketindihan segitu mati manusia biasa. Mati. Cah badannya. Wa nadhkuru, dan kami menyebutkan huna di sini dalam keterangan hatta la yastati'a harakatan. Sama Tijani sehingga tidak bisa bergerak apa-apa. Karena apa? Karena waridat yang datang itu berat sekali, sehingga beratnya seperti momotan yang dipikul oleh 70 onta. Onta kan kuat 500 kilo, itu setengah ton di bawah, atau 300 kilo, 3 kintal, 70 berapa? Ya kan? Kalau orang biasa mati badannya enggak kuat. Wa nadhkuru, dan kami sebutkan huna di sini hatta la yastati'a harakatan, kepada wahyu kepada wahyu kana yang terjadilah ma yaqau, karena yang berada kepada wahyu, karena yang berada ialah ma yaqau, itu terjadi ialah malin nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil wahyi, dikala turunnya wahyu. Soalnya dikala turunnya wahyu itu berat sekali. Hingga satu ketika Sayyidina Ali di sampingnya turun wahyu. Nah, Rasulullah itu kukunya nyentuh kepada Sayyidina Ali. Langsung pingsan situ. Pingsan. Saking dahsyatnya wahyu. Ya memang uluhiyah kan dahsyat sekali. Mengapa tidak Allah lihatkan dirinya kepada kita? Kalau kita lihat kita mati semua. Mati semua. Saking dahsyatnya uluhiyah. Mati, maka dihijabi karena kita tidak kuat. Karena kita tidak kuat. Dihijabi oleh Allah. Sehingga Rasulullah pernah tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, hal tara rabbak?" Jibril, apa kau pernah melihat Tuhanmu? Langsung begini. Dan mengecil. Gentar ditanya begitu. Mengecil langsung. Muhammad, baini wa bainahu sab'una hijaban min nur, la danatu minhu sya'ratan lah taraktu. Hadisun hasan ini. Muhammad, di antara aku dengan Allah ada 70 hijab dari nur. Kalau saya naik ke atas mendekat satu rambut ini, saya kebakar nurnya Allah. Jibril yang super raksasa saja begitu. Bakar. Jadi uluhiyah, rububiyah itu hal yang sangat dahsyat sekali. Jadi pantas kita lebur hati, lebur akal menghadap Allah, pantas. Karena uluhiyah itu dahsyat sekali. Karena perlunya ngaji supaya kita ini benar-benar Abdullah, hamba Allah yang benar-benar di hadapan Allah ini sebagai abdun. Kan harus tahu dulu. Kalau tidak ya sepertinya sepele aja. Sebenarnya sujud kepada Allah itu hal yang luar biasa. Sujud kepada Allah itu hal yang sangat dahsyat sekali. Inda nuzulil wahyi, dikala turunnya wahyu. Wa talaqil amri, dan menerima perkara al-ilahi yang bangsa ketuhanan. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah melihat Jibril. Jibril datang alaihissalam kepada Rasulullah. Abdullah bin Abbas melihat waktu masih belum terlalu besar, masih kecil. Akibatnya buta. Abdullah bin Abbas akhir umurnya itu buta. Kenapa? Dulu pernah melihat Jibril. Jadi saking tajamnya jasanya Jibril, dilihat kita buta.
Apalagi Allah dong. Buta. Mengapa? Belum Tuhan buta? Iya, dulu saya pernah melihat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam kalau datang kepada Rasulullah itu serupa dengan sahabat Dihyatul Kalabi. Rasulullah punya sahabat namanya Dihyatul Kalabi, ganteng orangnya. Itu kalau datang mirip Dihyatul Kalabi, Jibril itu. Wa talaqil amri, dan menerima perkara al-ilahi yang bangsa ketuhanan, min annahu, dari sunya baginda Nabi, karena itu berada baginda Nabi yu'aliju, itu menjalani baginda Nabi, minhu, daripada wahyi, syiddatan, kepada payah sekali menerima wahyu itu, berat sekali. Ini wahyu tadi sudah ditransfer oleh Jibril. Min annahu, dari sunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu beradalah baginda Nabi yu'aliju, itu menjalani, menghadapilah baginda Nabi, minhu, daripada wahyi, nuzulil wahyi, syiddatan, pada perkara yang sangat, perkara yang berat. Wa ta'khudhu, dan mengenal pada Nabi al-barja'u, ialah keringat dingin. Kalau turun wahyu itu keluar keringat dingin. Saking beratnya. Wa ta'khudhu, dan mengena kepada Nabi al-barja'u, ialah al-barha'u, keringat dingin, saking beratnya. Nah, seperti wali-wali besar kalau sedang terjadi waridat hal seperti itu, berat sekali. Fa yanfasilu, maka terpisah anhu, dari Nabi al-malaku, seorang malaikat, yaitu Jibril. Fa yanfasilu, maka terpisah anhu, dari baginda Nabi al-malaku, seorang malaikat, itu Jibril. Wa inna jabinahu, dan suhunya pelipis pilingannya kanjeng Nabi, la yatafassadu, itu niscaya mengalir, ila jabinahu araqan, kepada keringat. Wa inna jaminahu, dan suhunya pelipisnya kanjeng Nabi, pilingannya kanjeng Nabi, la yatafassadu, itu niscaya mengalir keringat, ialah jabinahu araqan, kepada keringat. Wa yathqulu, dan berat ialah wahyu, hissan, di dalam panca inderanya. Wa yathqulu, dan berat ialah wahyi, hissan, di dalam panca inderanya. Lamma yalqa, dikala bertemu ialah wahyu, lamma yalqa, dikala bertemu ialah wahyu, alaihi, atas baginda Nabi, minal qawli tsaqil, dari ucapan Allah yang berat. Minal qawli tsaqil, dari ucapan Allah yang berat, ay al-azim, dengan arti yang agung, alladzi yathqulu, yang berat, lahu, kepada qawli tsaqil, hamiluhu, ialah Nabi yang membawa qawli tsaqil. Minal qawli, dari ucapan Allah, al-tsaqili, yang berat, ay al-azimi, dengan arti yang agung, alladzi yathqulu, yang berat, lahu, kepada qawli tsaqil, hamiluhu, ialah Nabi yang membawa qawli tsaqil, yang dapat wahyu itu. Wa innahu, dan sunya kanjeng Nabi, nazala, itu turun, ala sabina Nabi al-wahyu, la wahyu. Wa innahu, lan sunya kanjeng Nabi, nazala, itu telah turun, ala atas baginda Nabi, alaihi, atas baginda Nabi, alaihi, atas baginda Nabi, al-wahyu, la wahyu, yauman, di dalam suatu hari, jalisan, keadaan duduk, fakhiduhu, ialah pahanya kanjeng Nabi yang mulia, ala fakhidi Zaid bin Thabit, atas pahanya Zaid bin Thabit. Rasulullah dengan sahabat itu akrab sekali, biasa Rasulullah baring di pahanya sahabatnya, akrab Rasulullah. Yauman, dalam suatu hari, jalisan, keadaan duduk, fakhiduhu, ialah pahanya baginda Nabi, ala fakhidi Zaid bin Thabit, atas pahanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Fataqulat, maka berat
Watakulat maka berat ialah fakhiduhu, jasadnya Nabi, jiddan dengan sangat atas pahanya Zaid bin Thabit. Watakulat maka berat ialah fakhiduhu, watakulat maka berat ialah fakhiduhu, pahanya Kanjeng Nabi yang nempel di pahanya Zaid bin Thabit, jiddan dengan sangat, hatta kadat sehingga hampir-hampir taruddu itu lebur, taruddu itu ajur, fahidu Zaid ialah pahanya, sehingga Zaid bin Thabit yang pahanya ditindih oleh pahanya Rasulullah dapat wahyu, itu hampir-hampir pahanya Zaid bin Thabit itu ajur, saking beratnya wahyu. Nah ini seperti ini terjadi kepada wali-wali kutub di dalam terjadinya ghalabatul hal, datang wirid-wirid itu terjadi warid, itu terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Bahkan orang alim yang mendalami itu hidup berat. Jadi membawa suatu perkara yang berat. Perkara yang berat. Keberatan ilmu, keberatan thariqah, keberatan kefahaman ini juga mengakibatkan kebahagiaan dengan istrinya. Maka istrinya yang solehah itu, jadi orang alim itu bahagia sekali. Mawaddahnya, iya. Kalau yang solehah, cintanya sudah membabi buta cinta. Orang alim yang kamil, artinya dalam ilmu syariat, thariqat dijalani dan diamalkan, ini terjadi mawaddah ghaibiyah kepada istri-istrinya. Maka jadi terjadi mawaddah sakinah warahmah yang syadidah. Gitu. Jadi pengaruh daripada waridat tadi hatta kadat sehingga hampir-hampir ialah taruddu itu lebur ajur, fakhidu Zaid ialah pahanya sahabat Zaid bin Thabit, ai tukassiru dengan arti memecah ialah fakhiduhu kepada fakhidu Zaid, ai tukassiru dengan arti memecah ialah fakhiduhu, pahanya Kanjeng Nabi yang sedang turun wahyu kepada fakhidi Zaid. Wa haula adapun mereka wali kutub aqtab radhiyallahu anhum madzahiru ayatihi, itu beberapa tempat zahirnya ayat-ayat Allah. Wa haula adapun mereka wali kutub termasuk Syamati Tijani radhiyallahu anhum madzahiru ayatihi, itu tempat zahirnya beberapa ayat-ayat Allah. Wal waridun, dan orang-orang yang datang min amdadi waridatihi, dari beberapa madatnya, waridatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi wali-wali kutub termasuk para sahabat itu madzahiru ayatihi, dan orang yang datang mengambil madatnya baginda Nabi. Ia bergantung madatnya yang begitu berat tadi. Ya kalau wali kutub yang tinggi, ya waridatnya berat sekali. Berat sekali. Apalagi kalau yang mengandung Ismul A'zam, ada seorang wali besar menurunkan Ismul A'zam pada seorang, langsung mati orang. Gak kuat itu, waridatnya begitu dahsyat, mati langsung. Imam Syadzili radhiyallahu anhu akhir hidupnya juga buta. Imam Syadzili karena apa? Karena memberikan wiridan kepada seorang, orangnya tidak kuat. Jadi sepertinya untuk meningkatkan derajatnya buta. Wal waridun, dan orang-orang yang datang min amdadi waridatihi, dari beberapa bantuan madatnya, beberapa waridatnya baginda Nabi. Minhu, dari baginda Nabi, yastamidun, mengambil bantuan ialah para kutub wal aqtab, wa min bahrihi,
dan dari lautannya baginda Nabi yakhtarifun, mereka pada menyiduk, ialah para aqtab. Minhu, dari baginda Nabi yastamidun, mengambil, meminta bantuan, ialah aqtab. Wa min bahrihi, dan dari lautan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtarifun, pada menyiduk. Ibaratnya pakai ciduk, dimasukkan dalam timbanya, nanti timba dimasukkan dalam baknya yang besar. Ini wali-wali besar. Kalau wali kutub minal buhur, wali aqtab, anbiya musalin, itu lautan. Jadi ya tidak mengambil satu gayung, dua gayung lagi itu. Wa min bahrihi, dan dari lautan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtarifun, pada menyiduk, ialah para aqtab. Wa min syanihi, dan itu sebagian dari tingkahnya Sidina Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, idza qawiya, itu dikala kuat, haluhu, ialah dengan Syekh Ahmad Tijani, annahu bil Syekh Ahmad Tijani, annahu ada pun Syekh Ahmad Tijani, yazidu, itu bertambah, bahauhu, ialah indahnya Syekh Ahmad Tijani, wa jamaluhu, dan eloknya. Kalau terjadi hal yang besar, Syekh Ahmad itu elok sekali, ganteng seperti bulan. Jadi beliau wajahnya berubah-ubah. Maka pendapat saya, fotonya Syekh Ahmad Tijani itu tidak boleh dikatakan ini fotonya hakikatan, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini yazidu bahauhu wa jamaluhu. Enggak boleh. Maka saya tidak seperti Syekh Salahuddin itu. Yang ini Syekh Ahmad Tijani begini. Saya tidak seperti. Karena saya juga ya qadha Syekh Ahmad Tijani. Enggak seperti itu. Jadi ajmal wa a'zam wa ajal, lebih wibawa. Wa min syanihi, dan itu sebagian dari tingkahnya Sayyidina Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, idza qawiya, apabila telah kuat, haluhu, ialah tingkahnya Syekh Ahmad Tijani. Ucapnya khabar muqaddam mubtadanya, annahu adapun sunnah Syekh Ahmad Tijani, yazidu, itu bertambah, bahauhu, ialah indahnya Syekh Ahmad Tijani, wa jamaluhu, dan eloknya. Jadi kalau jadi hal yang kuat itu tambah ganteng, tambah elok, tambah manis, tambah rupawan. Tambah manis, tambah rupawan. Wa yatahalalu, dan berseri-seri. Wa yatahalalu, dan berseri-seri seperti bintang. Wa yatahalalu, dan bersinar seperti bintang. Wajhuhu, ialah wajahnya Syekh Ahmad Tijani. Wa yaluhu, dan nampak jelas. Sanahu, ialah keluhurannya, luhur tambah luhur. Karena ya menuju kepada nubuwah, artinya jamalun nubuwahnya itu meningkat. Jamalun nubuwahnya itu meningkat. Wa yatahalalu, dan bersinar seperti bulan, seperti bintang. Wajuhu, ialah wajahnya Syekh Ahmad Tijani. Wa yaluhu, dan nampak jelas. Sanahu, ialah keluhuran Syekh Ahmad Tijani. Wa yabdu, dan nampak jelas ala Syekh Ahmad Tijani, atharu batinihi, ialah labet bekas batinnya yang suci itu. Wa yabdu, dan nampak jelas aliyat Syekh Ahmad Tijani, atharu batinihi, ialah bekas batinnya, batinul akli, batinul qalbi, yang penuh dengan ma'arif, itu keluar ke wajahnya. Yo, eloknya enggak kepalang tanggung, elok sekali terus. Elok, ganteng, agung. Wa ma'nahu, dan maknanya Syekh Ahmad Tijani. Jadi fatara, maka kamu akan melihat alat Syekh Ahmad Tijani dalam kondisi qawiyah halhu tadi, hasanan, kepada seorang yang ganteng, bari'an, yang unggul. Kegantengannya itu enggak ada tandingnya. Bari' fil jamal wal baha.
Jadi fataraqu akan melihat alaihi atas Syekh Tijani hasanan sebagai orang yang ganteng, bari'an, yang unggul. Di antara orang-orang ganteng itu dia paling gantengnya, bari'. Wa nuron, dan cahaya lamian yang bersinar. Wa nuron, dan cahaya lamian yang bersinar lap seperti itu. Wa yabharu, dan mengalahkan akalmu, akal kamu hilang. Kepada engkau jamaluhu, ya keelokan Syekh Tijani. Kalau melihat kamu, akal kamu hilang, longo jadinya. Longo, merana. Wa yabharu, dan mengalahkan akalmu, mengalahkan matamu. Kepada engkau, matanya belabur, hatinya bingung. Jamaluhu, ialah keelokan Syekh Tijani. Wa jalaluhu, dan kebesaran, keagungan, kewibawaan Syekh Tijani. Wa bahauhu, dan keindahan Syekh Tijani. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan Syekh Tijani. Jadi para murid-muridnya yang setia jadi merana. Murid-murid itu merana, haim. Wa yabharu, dan membikin hilang akal, membikin mata kamu itu seperti melihat matahari, kan akhirnya matanya itu rusak gitu. Kepada engkau jamaluhu, ialah keelokan Syekh Tijani. Wa jalaluhu, dan keagungan Syekh Tijani wibawa. Wa bahauhu, dan keindahan Syekh Tijani. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan Syekh Tijani. Wa yakhudhu, maka mengambil Syekh Tijani bilubika, dengan akalmu ke bawah Syekh Tijani, luntur. Wa yakhudhu, maka mengambil ialah Syekh Tijani bilubika, dengan hatimu. Wa majami'i qalbika, dan seluruh isi hatimu ke bawah, kesedot, kesetrum ke Syekh Tijani. Karena tadi ya haruka jamaluhu wa jalaluhu wa ba'ahu wa kamaluhu. Jadi akal kamu hilang semua, ke bawah kepada sama dia saja. Hilang. Matanya belabur. Saking bersinarnya wajahnya, yang yaitu nuron lamian tadi. Jadi faya melaku, maka mengekangkan kepadamu hawahu, ialah cinta kepada Syekh Tijani, sehingga akhirnya kamu jatuh cinta pada Syekh Tijani. Faya melaku, maka mengekang wa majami'i qalbika, dan seluruh isi hatimu. Faya melaku, maka mengekang, memegangkan kepada engkau hawahu, ialah cinta kepada Syekh Tijani. Wala taltafitu, dan kamu tidak akan menoleh lisiwahu, kepada selain Syekh Tijani. Wala taltafitu, dan kamu tidak akan menoleh lisiwahu, pada Syekh Tijani. Husnan, kerana bagus, launian dalam rupanya, wasiron, dan ada rahasia, ilahian, yang bangsa ketuhanan. Jadi lengkap. Syekh Tijani itu lengkap, jadi batinuhu ma'nahu, jadi jamalu wajihi, jamalu hissihi, isi hatinya semua lengkap. Jadi akhirnya murid-muridnya itu fana, sirap terhadap kepada keelokan beliau. Husnan, karena bagus, lonian di dalam rupanya, wasiron, dan ada rahasia, ilahian, yang bangsa ketuhanan. Walillahi darul qail, wallahu a'lam.